wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ida diyafatan lil anam wa ja'alahu min akrami sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tala Ibrahim khalifah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha yang pada saat ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji dan mungkin sudah sampai di Makkah, sudah mulai melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan saya punya guru yaitu Syarifah Alawiyah Al-Attas juga sudah berangkat ke tanah suci. Kita doakan semoga guru kita atau guru saya ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji dan kembali menjadi haji yang mabrurah. Amin. Berkaitan dengan ibadah haji, biasanya ada sesuatu yang berkenaan ciri daripada ibadah ini adalah kurban. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Al-Arqam, waktu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa sih sesungguhnya kurban itu?" Kata Rasulullah bahwa kurban itu adalah pekerjaan bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sahabat bertanya lagi, apa keuntungannya dengan berkurban ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Bahwa berkurban itu penyembelihan hewan yang dibagikan kepada para sahabat, para teman handai taulat, dibagi-bagi, dan tiap-tiap bulunya itu adalah satu kebaikan, kata Rasulullah. Jadi coba bayangkan kalau kita menyembelih satu ekor hewan, berapa kebaikan yang kita terima? Bisa dihitung nggak? Satu bulunya adalah satu kebaikan. Kalau satu ekor, berapa banyak bulunya? Dan begitulah pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang mau berkorban. Oleh karena itu, berkorban ini apa hukumnya? Sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Kalau sunnah muakkad, kita mampu, kita punya uang tetapi tidak mau berkorban, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhih wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat tempat sholat. Apa artinya? Tidak diakui oleh Rasulullah bahwa dia adalah sahabatnya para Rasulullah. Tidak diakuinya dia yang punya uang tetapi tidak mau berkorban, suruh jauh sama Rasulullah. Dan kalau sudah dijauhkan oleh Rasulullah, apa iya kita akan mendapatkan syafaatnya nanti? Jadi kurban ini sangat dianjurkan bagi yang mampu. Mengapa kurban itu menjadi hukumnya sunnah muakkad? Karena berkurban adalah simbol
Subhanahu wa taala. Simbol bahwa kita harus patuh dan tunduk atas kehendak Allah. Simbol agar kita tahu bahwa apapun yang Allah minta kepada kita wajib kita taati dan wajib kita tunduk patuh kepadanya. Di dalam surah As-Saffat ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara." Tatkala telah sampai umur daripada Ismail, ma'ahu sya'ya, setelah melaksanakan satu perbuatan yaitu membangun Ka'bah dengan Nabi Ibrahim. Setelah sudah selesai membangun Ka'bah, datang ujian dari Allah yang kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi. Aku azbahuka, menyembelih engkau. Maka apa menurut pendapatmu? Coba bayangkan, Nabi Ibrahim di dalam usia senjanya, yaitu pada saat umur hampir 100 tahun baru diberikan anak. Begitu anaknya yang sudah disayang-sayang ditunggu puluhan tahun, disuruh dikorbankan, disembelih. Kita mampu nggak kira-kira yang seperti itu? Sesuatu benda yang kita sayang, yang kita cintai, yang kita jadikan dia sebagai adalah memang permata hati, ini adalah harta yang paling berharga, tiba-tiba Allah minta. Disinilah letak pengorbanan yang diminta oleh Allah kepada hamba-hambanya. Begitu kita mulai cinta kepada sesuatu yang kita cintai di bumi ini, di dunia ini, kemudian tiba-tiba Allah minta, ikhlas nggak kira-kira? Ini bukan hanya benda, tetapi anaknya yang dirindukan. Allah minta untuk dikorbankan. Apa jawab anaknya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepadanya? Karena memang nggak tega lah. Ditanya dulu anaknya, nggak langsung, "Hei, sini lo gue potong." Enggak. Ditanya dulu anaknya. "Aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai anakku?" Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, ya'tif al, maka lakukanlah ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan kepadamu wahai bapakku. Niscaya aku akan pasrah tunduk, satajiduni, insyaallah, mudah-mudahan Allah akan memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang minas sabirin, orang-orang yang sabar. Begitu tunduknya Nabi Ismail dengan perintahnya bapaknya dan yakin bahwa perintah ini bukan semata-mata kemauan bapaknya, tapi permohonan ini datangnya dari Allah. Lalu kalau kita tiba-tiba kita panggil anak kita ini, "Tong, sini lo." Gua melihat bahwa gua dalam mimpi gua nih, gua mau motong kepala lu nih, mau gua sembelih. Apa kata anaknya? "Lo gile be, kan? Ngasih gua duit kagak, ngasih rumah belum, ngawinin belum, main potong aja." Kira-kira akan seperti itu.
Tapi beginilah memang ceritanya, bahwa begitu Allah meminta sesuatu kepada hambanya yang takwa, maka tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya, langsung diperintahkan dan langsung dilaksanakan. Apa intinya? Intinya adalah ujian Allah. Nggak mungkin Allah nyuruh potong anaknya. Ujian tentang ketakwaan, ujian tentang kepatuhan kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya terjadilah begitu disembelih, diganti dengan seekor kibas, domba yang besar. Dan kebanyakan dari orang-orang di luar agama kita menganggap bahwa ini Islam bengis amat, setiap tahun suruh motong, suruh darah kemana-mana. Justru sebetulnya intinya yang kita potong, yang kita sembahkan darah itu nafsu kita, hawa nafsu kita lah sebagai hiasannya. Sehingga apabila sudah dia berkecamuk di dalam diri yang sudah kita sayangi, yang sudah kita cinta, yang sudah kita jaga, pada saat yang demikian harus kita kikis, kita potong hawa nafsu itu, sehingga kita bisa tinggalkan kecintaan kita kepada dunia. Itu sebetulnya inti yang terjadi. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, la yanalullaha luhumuhuma wala dima'uha walakin yanalullahu taqwa minkum. Allah itu bukan menerima daging dan darahnya kurban, tetapi yang diminta oleh Allah adalah rasa takwa kita kepada Allah. Itu intinya. Jangan melihat zahirnya, sembelih kambing potong kok bengis amat, kan? Seperti itulah kebanyakan orang menilainya. Padahal intinya adalah secinta-cinta kita kepada dunia, maka pada saat Allah minta korbankan, itu yang terjadi. Kita diminta oleh Allah, bukan yang diterima Allah itu darah atau daging kurban, itu bukan, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.